bilih ya keputusan Muhammadiyah, ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah dipastikan menurut mereka Ramadan datang pada tanggal 18 Februari ya. Kula jenengan ada versi opsi yang lain menunggu keputusan Kemenak dengan sidang isbat yang kemungkinan besar ya beserta juga Nahdlatul Ulama itu biasanya bersinergi, kemungkinan besar itu tanggalnya 19. Sebabnya apa? Niki kita kedah tahu ya. Jangan sampai kok ono bedane ngene alasannya opo. Kadang masyarakat ingin tahu, kita perlu memberikan edukasi ya. Di antaranya seperti ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Saderengipun nyuwun pangapunten niki kula kesupen nggih. Kula wastani dintene pun Selasa nggih nggih niki. Ya Allah. Kala winginane bab ingkang terakhir Al-Babul Khamis Asyar fi Fadilatis Sunan. Bab yang ke-15 ini sampun nggih, keutamaan sholat-sholat sunnah. Sakmenika bab enggal nggih. Al-Babus Sadis Asyar, bab yang ke-16 fi Fadilatiz Zakati ing dalem nerangake pira-pira fadilahe zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu merupakan jembatan dalam ajaran Islam. Jembatan maksudnya bagaimana? Penghubung antara orang yang kaya aghnia dengan orang yang fakir al-fuqara. Lah niku penghubung. Soalnya jangan sampai terjadi antara kaya miskin ada jurang pemisah yang teramat jauh ya. Kalau terjadi seperti itu, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sing siji kelompok satu sangat kaya, para tetangga sekitar lingkungan sangat miskin. Nah ini sangat rawan timbulnya napa niku kecemburuan sosial. Akhirnya apa? Yang miskin menjarah milik yang kaya ya. Ada orang kaya terkena musibah harta bendanya, yang miskin menggunakan kesempatan untuk keuntungan dirinya. Maka Islam datang dengan konsep yang sangat bagus, yaitu adanya zakat. Orang-orang yang telah memenuhi nisab ya dan mencapai 1 haul, dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta bendanya. Tidak banyak, 2,5% saja. Tapi kalau ini terkumpul ya seluruh kaum muslimin di negeri kita Indonesia, itu sangat ya napa niki bermanfaat ya untuk orang-orang yang kurang beruntung nasibnya ekonominya, yaitu orang-orang fakir miskin kaum duafa. Maka teng mriki disebataken menika keterangan zakat itu merupakan suatu jembatan dalam ajaran Islam ya. Yang kedua yang dimaksud jembatan ini bagaimana? Kula panjenengan ya, di samping itu dari segi harta kekayaan, yang kaya miskin ada jembatan. Kula panjenengan yang kaya dan yang miskin secara pribadi personal ada hubungan ya, ada hubungan. Nah ini perlu ya, jangan sampai persaudaraan dalam Islam disekat dengan adanya strata sosial, jangan sampai. Bahkan kula panjenengan menghormati seseorang karena hartanya itu sangat dilarang.
Kita menghormati sama muslim, jangan pandang yang kaya dihormati, yang miskin kemudian direndahkan, jangan sampai demikian. Jadi ini ada dua makna dari harta kita atau suasana keadaan ekonomi itu akan teratasi, jembatan antara yang kaya dan yang miskin, antar personal pribadi akan terhubung dengan baik, ukhuwah Islamiyah terjalin antar kaya dan miskin. Nah ini penting ya. Napa malih bulan Ramadan ya, itu kebanyakan orang bayar zakatnya di bulan Ramadan ya, meskipun sebetulnya tidak harus di bulan Ramadan, sesuai dengan haul. Misalnya kalau jenengan nabung, punya uang ditabung di rumah maupun di lembaga keuangan syariah misalnya, kemudian mencapai satu nisab ya, sekitar 86 gram harga emas. Misalnya kok bulannya bulan ya Maulid ya, bulan Mulut misalnya, karena perhitungan khol itu bukan bulan Samsiah tapi bulan Komariah ya. Jadi bulannya ke bulan Maulid. Ya, mengke pendak Maulid itu namanya satu haul ya, memenuhi syarat untuk wajib zakat, jangan ditunggu untuk dibayar pada bulan Ramadan. Ya niku nggih nek zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah memang berkait dengan keabsahan, kesempurnaan puasa kita ya. Shaumil mukmin, posone wong mukmin, mu'allakun bainas sama wal ard, itu akan bergantung antara langit dan bumi, illa bi zakatil fitr, kecuali diselesaikan dengan membayar zakat fitrah. Lah niki nggih, niki antasipun hadis ingkang nomor setunggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu turul iman, zakat itu membersihkan, mensucikan iman ya. Maksudnya kalau kita lakukan zakat sesuai dengan perintah syariat Islam, iman kita semakin murni, sempurna, karena zakat bagian darinya ya. Kalau seorang mengaku mukmin, muslim, tapi tidak menunaikan zakat, niki zakat dalam arti yang wajib, maka belum menjadi sempurna keimanan, keislamannya ya. Maka ini menjadi masih dipandang kurang bersih imannya. Maka dengan melakukan zakat ya, zakat itu artinya nggih bersih, suci ya, itu akan mensucikan harta kita, juga mensucikan sifat yang buruk. Orang yang enggan zakat berarti termasuk kikir. Orang yang tidak mau zakat bisa dibilang nopo niki rakus, karena uang yang mestinya milik fakir miskin dia tahan. Nah, semacam ini menunjukkan hatinya tidak bersih, hartanya pun tidak bersih ya. Nah ini penjelasannya berarti seseorang yang menunaikan zakat, membayar zakat dengan baik, termasuk menjaga kesucian dan kebersihan imannya, juga hartanya, juga hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul imana, Gusti Allah mboten badhe nampi iman seseorang illa bizakati, wala imana liman la zakatalahu. Gusti Allah ini tidak akan menerima iman seseorang kecuali dia menunaikan zakat, karena zakat bagian daripada rukun Islam ya. Jadi ini kalau tidak dipenuhi, Islamnya tidak sempurna. Kalau Islam tidak sempurna, menunjukkan imannya pun tidak sempurna, dan iman yang tidak sempurna tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat itu sebagai perwujudan ya, supados kula panjenengan menyempurnakan keislamannya, menyempurnakan keimanannya, sehingga zakat itu menjadi satu tanda bahwa iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Su'abul Iman ya, tangkil menika dipun sebatake nggih napa 77 cabang iman.
itu merupakan satu kesatuan untuk menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman itu mboten namung 6 saja, pilarnya 6, tapi cabang-cabangnya sampai total 77, dan ini yang sedang kita pelajari sampai bab 16 ya. Ya. Ini diantaranya, jadi cabang-cabang iman diantaranya adalah zakat ya, membayar zakat, dan itu menunjukkan seorang yang menyempurnakan Islam dan keimanannya. Setunggal malih ya, niki pun pinten Pak Bawoni separuh mawon mengke keterangan sekaligus sedikit tentang menyambut Ramadan nggih, mengke nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, hasinu amwalakum bizakati, napa niki bentengi hartamu dengan zakat. Zakat itu sebagai benteng. Mula kalau winginane kula matur perumpamaan rukun Islam ya, syahadat, salat, zakat, puasa ya, kemudian haji, itu diantaranya adalah zakat sebagai bentengnya, sebagai dinding-dinding yang membentengi sehingga tidak ada orang lain yang akan merusak isi rumah kita. Lah niki, kalau dinding tidak ada, maka harta benda yang disimpan, kita tidur pun tidak menjadi aman di rumah itu. Maka diibaratkan zakat itu sebagai benteng mencegah hal-hal yang buruk ya. Niki wau. Maka harta benda kita diperintahkan oleh Allah untuk dijaga dengan zakat ya. Ya, supaya aman. Contohnya ngeten, nek kula njenengan sugih, golongane wong sing cukup ekonomi, tapi tidak peduli kepada para tetangga kanan kiri masyarakat yang ada. Jika rumah kita mungkin dirusui orang lain, dijarah, dimaling, barangkali dirampok ya, karena gigirnya tidak ada kepedulian kepada sesama, maka tetangga yang tahu pun tidak ikut peduli loh niku akhirnya. Nah, ini banyak terjadi di kota-kota besar itu ya, bertetangga dekat tapi ada suatu masalah semacam itu tidak mau peduli karena orangnya kenal saja kadang tidak ya. Oleh karena itu dengan zakat yang diberikan kepada masyarakat sekitar ini paling tidak akan meredam adanya hal-hal buruk yang akan menimpa kepada orang yang kaya. Yang jelas kalau para tetangga sudah diberi zakatnya antara lain, infak sodakohnya antara lain, para tetangga pun secara tidak langsung akan ikut menjaga aset harta orang kaya itu. Misalnya ada orang jahat, oh ini orangnya baik, suka peduli kepada kita, dia pun akan peduli untuk mengusir, ya mencegah supaya tidak terjadi ya perbuatan buruk seperti itu. Lah niki nggih, dados ni zakat minangka napa niki? Tameng niku nggih perisai atau pelindung ya harta kita. Ya. Wadawu marbakum bis shadaqati, dan sembuhkan penyakitmu sekalian bis shadaqati dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Dalam sebuah riwayat dikatakan sekali orang itu sedekah dengan syarat dia itu ikhlas sedekahnya, maka akan mencegah bala bencana 70 macam. Lho niku. Niki sedekah niku saged dados tombo niki nggih. Mulane kadang wonten tiyang niku sakit, diperiksakan rumah sakit, katanya nggak ada penyakit, tapi rasa sakitnya demikian menjadi. Bisa juga hal ini dengan sedekah akan menjadi reda, nggih. Sebabnya apa sedekah bisa meredakan penyakit? Orang yang disedekoi kalau memang tepat sasaran dan kita ikhlas, mereka akan mendoakan orang yang memberi sedekah. Mendoakan, doanya orang yang dalam keadaan kesulitan ekonomi kemudian ditolong, diberi kesenangan, itu mustajabah. Mandi dungane nggih. Nah, sehingga penyakit menjadi sembuh. Lah niki nggih, tapi nggih kudu ikhlas saestu. Ikhlas
ya, sejumlah yang memang bisa membantu seorang dirasakan benar napa niku manfaatipun. Soalnya sampun ngantos kula njenengan sedekah itu sesuatu yang tidak berguna. Sedekah diberikan napa ki pakaian, sarung, tapi sarungnya wis nglinting, pakaiannya wis rusak diberikan orang lain. Tidak ada unsur pengorbanan, tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Ini belum tingkat sedekah yang bisa menolong diri kita dari mungkin musibah. Terus kadang-kadang bar sedekah kok masih kena penyakit. Barangkali kalau tidak sedekah, penyakit itu akan lebih parah mungkin ya. Jadi tulisannya ini akan terjadi kecelakaan sampai dia pingsan fatal, tapi karena sedekah ternyata tadi sholat di masjid, di rest area kita sedekah 5.000 ikhlas ya, ikhlas itu, maka ya terjadi kecelakaan, cuma tidak ada ya cedera sama sekali. Nah seperti itu termasuk tertolaknya bala, bencana, musibah, penyakit disebabkan oleh sedekah ya. Wa'idul bala wa du'a ya, juga bisa menolak bala dan juga bisa terkabulnya doa. Lah niki nggih, dados sedekah niku mulane nek kula njenengan kadang-kadang kumpul kados kala winginane teng ruang masal, kita berkumpul bersama, kita niat sedekah untuk ya napa niki hidangan daharan yang akan dimakan oleh para hadirin. Lah niki sedekah, kita berdoa di situ, mohon dijauhkan dari bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah, mohon dijauhkan dari segala macam hal-hal yang buruk di lingkungan kita, termasuk kita mohon diberikan bisa sehat sampai kepada bulan Ramadan usia kita ya, mohon ampun dosa. Doa-doa akan menjadi mustajabah dengan sedekah. Mulane teng masyarakat mun dados kebiasaan kula njenengan diaturi rawuh niki badhe nekane putra, niki badhe khitanan, badhe wonten hajat, nyuwun ziyadatud doa, tambahan doa ya, akhirnya dipun aturi hidangan minangka sedekah. Lho niki jane nek ndonga tok ora ana sedekah nggih boleh-boleh saja hal itu, tapi ingin supaya doa-doa ini melangit dan mantap kita sampaikan, maka disertai sedekah. Cuma ngoten niku ampun dados napa istilah beban. Nek dadi beban niki nggih teng daerah sekitar Proto kula nate diwaduli Pak, nek ana kematian iki wong dadi tambah susah. Wis kelangan napa niki keluargane meninggal, ditambah harus hari pertama, kedua, ketiga sampai 7 hari menyediakan hidangan untuk yang meninggal. Belum nanti hari-hari tertentu. Akhirnya ya harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum habis, bahkan bisa hutang. Niki solusinya pripun ya. Niki karena dia tidak mampu dan dipaksakan, maka seperti itu terjadi ya. Mestinya seperti itu kita harus sepakat, sak lingkungan sepakat untuk hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 tidak ada hidangan makanan, cukup air minum saja. Disepakati kedai seragam ngoten mawon. Hari ke-7 monggo menawi almarhum pernah meninggalkan sholat, juga puasa yang belum terbayarkan tapi sudah disaur, fidyah-fidyahnya bisa dibagi. Fidyah itu kan makanan pokok, itu sudah berlangsung di lingkungan kita. Misalnya 7 hari diaturi napa nika bingkisan itu ono beras. Lah niki beras paling kan 6,7 on itu fidyah. Tapi kan beras tok ya kurang, ya ono kopine, ono teh, ono apa? Gula cilik-cilik kabeh niku nggih. Iku sae niku nggih, ampun mantengan niku, ampun mantengan. Soale niki minangka mbok menawi almarhumah selama hidup meninggalkan seperti itu. Menurut Imam Syafi'i boleh diganti dengan fidyah. Ya, sekali sholat ditinggal 6,7 fidyahnya ya on niku nggih. Dados niku ampun ngantos dados napa beban berat. Mengko nek 40 dina terus 100 dina kok mboten wonten kemampuan, nggih ngeten mawon. Teng mriki wonten tahlil, teng masjid utawi teng masjid ngajeng jenengan nyatet asmane almarhum,
Mugi-mugi niki wekdal wis 40 dinane kok mboten saged ngaturi rawuh sedaya para tetangga tepalih, dana tidak ada pun kula infak kangge masjid sedasa 1000 mawon, utane longgar ya 50.000 mawon niki nyuwun tulung dipun dongake nderek jamiah tahlil wonten mriki niki sae, tidak usah harus membebani. Lah soale teng Proto niku ingkang wadul kula niku teng mriku niku tangga sing ora diundang nderek dugi masalahe. Nek teng mriki kan yang diundang saja, sak RT diundang teko, nek ora diundang ora. Tetep iku mboten. Niku mboten diundang-undang nek pas 7 dinane pas anu gerem itu kuatah. Nah, seperti itu yang menjadikan beban berat. Lah niku nggih kantun kesepakatan nika wau. Nggih kula dereng aturke masyarakat mriku sing anu, itu ada 2 kali keluhan seperti itu, piye carane ngatasi, Pak. Wong sing susah tambah susah tenan nih perkara ajaran napa niki kebiasaan ngoten menika. Niki nggih. Ampun nggih, mun niki mawon niki saderengipun kula tambahi sekedhik tentang menyambut Ramadan nggih. Setunggal bilih ya keputusan Muhammadiyah, ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah dipastikan menurut mereka Ramadan datang pada tanggal 18 Februari ya. Kula jenengan ada versi opsi yang lain menunggu keputusan Kemenak dengan sidang isbat yang kemungkinan besar ya beserta juga Nahdlatul Ulama itu biasanya bersinergi, kemungkinan besar itu tanggalnya 19. Sebabnya apa? Niki kita kedah tahu nggih. Jangan sampai kok ono bedane ngene, alasane apa? Kadang masyarakat ingin tahu, kita perlu memberikan edukasi ya. Di antaranya seperti ini. Mulai tahun kemarin 2025 Muhammadiyah itu telah menetapkan kalender Hijriyah global. Murni niku nggih. Maksudnya apa? Di bumi ini, di dunia ini, kalau muncul hilal, dimanapun hilal itu berada, dimanapun, mboten kedah teng Indonesia, yaitu menurut versi Muhammadiyah, maka ditetapkan tanggal 1 Ramadan. Ya, ternyata tanggal 17, kalau saya hitung dan lihat, hilal itu tidak akan tampak di Indonesia, tidak akan tampak. Tampaknya itu paling di sebelah timur garis Greenwich ya, garis 0 derajat waktu tengah malam niku sak kulone Amerika mriko ngene. Nah, niku teng mriku baru muncul ya datang tanggal 17 dan itu dipakai pedoman Muhammadiyah, berarti munculnya bulan di bumi ini telah diawali dari ya timurnya Indonesia jauh, dari timurnya garis 0 derajat Greenwich mriko. Maka ditetapkan oleh Muhammadiyah tanggal 18-nya puasa. Jadi teng Indonesia ini insya Allah itu tidak akan tampak, karena saat itu tanggal 17 itu ya matahari masih di atas ufuk ya. Bulan pun tidak akan terbit pada saat itu, tidak akan wujud hilal di saat itu ya. Niku menurut perhitungan Muhammadiyah ya. Seterusnya Muhammadiyah akan menggunakan ketentuan seperti itu. Kemudian pemerintah mboten ngoten, pemerintah dan NU terutama menggunakan prinsip yang disampaikan Rasulullah, sumu liru'yati, berpuasalah kalau kamu melihat hilal. Jadi cukup sederhana, wa aftiru liru'yati, besok nek wis delok bulan-bulan berikutnya maka berbaranlah ya. Niku cukup sederhana, sehingga kalau zaman Rasul ono bulan kok cah angon ngerti bulan teng mriko hilal, dilaporkan Rasul, maukah kamu disumpah bersedia Rasul, maka ditetapkan hari itu 1 Ramadan, gampang. Lah nek ora nom bulan gak ono masyarakat sing ngerti, akhirnya apa? Ditetapkan bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Wis ora ono masalah niku nggih. Lah niki mau nandan nggih. Kementerian Agama di samping ru'yatul hilal ada model hisab. Kok mendung ora iso didelok dihitung. Kalau sampai bulan itu di atas napa niki kaki langit ya sudah ada 4 derajat, nek Muhammadiyah 5 derajat.
ya. Dulu keputusannya 3 derajat ya, sampai 4 lah MBS niku, maka dinyatakan 1 Ramadan walaupun tidak dilihat hilal, karena menurut perhitungan ya ini sudah mungkin hilal itu dapat dilihat. Tapi kalau munculnya baru 1 derajat 2 derajat itu tidak mungkin dilihat ya. Hilal nggak akan dilihat, wong wujudnya orang pakai teropong saja itu tidak bisa dipastikan. Tapi menurut hitungan sudah di atas ufuk ya niku. Lah ngeten iki merujuk kepada ketentuan Rasul, tidak perlu dipaksakan untuk puasa itu ya, karena pemandangan di langit kita sekarang tidak seperti di Arab, di Saudi yang cerah, ning kene iki polusi banyak, iklimnya juga mendung akeh ya, ngoten niku dados sulit untuk melihat bulan ya. Niki antawisipun mugi-mugi kula njenengan sedaya kita semuanya diberikan kesempatan Allah untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan. Semoga diampuni dosa-dosa kita dan semoga kita semuanya selamat dunia akhirat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadosipun cekap mayu angke wonten pertanyaan, karena ini waktu nggih saged dipunaturke wonten grup WA pengajian tasawuf ini. Monggo sareng-sareng kita akhiri ganti kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.